Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Iksan dengan NIM 2311102431092 dari kelas C Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya dalam pertemuan 1, 2, dan yang ketiga dalam mata kuliah pengantar bisnis. Jadi di pertemuan 1 saya telah mempelajari yakni tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Apa sih tujuan bisnis itu? Jadi seorang pembisnis sudah tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain yaitu yang pertama kebutuhan yang beraneka ragam atau biasa disebut dengan vicious circle. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antar barang atau jasa. Jadi bertukar barang atau jasa itu biasa disebut dengan barter. Sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang, dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan, need and wants. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Orang yang mendapatkan keuntungan melimpah tetap terus berbisnis karena keinginan terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya, dan akhirnya ingin mendapatkan lebih. Pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. Salah satunya yaitu dari Hughes dan Kapoor. Suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang lainnya ada seperti dari pengertian dari Brown dan Petrello, kemudian ada Bune dan Kurs. Pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau perusahaan. Yang pertama yaitu pemilik, atau biasa disebut dengan owners. Apa sih owners itu? Owners adalah pemilik, atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Tugas dari owners adalah mengorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko bisnis. Namun ada juga owners yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis pada orang lain. Biasanya orang seperti ini hanya menyediakan modal. Yang kedua ada kreditur atau creditors. Kreditur atau penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Biasanya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman, dan yang tidak kalah penting adalah perlindungan yang diakui oleh pemerintah. Dalam bisnis lembaga ini sangat diperlukan oleh seorang pebisnis yang dibarengi dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada pelanggan atau biasa disebut dengan customer. Pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembeli bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Bahkan dapat menularkan informasi baik tentang kelebihan bisnis kita sehingga orang lain menjadi pelanggan baru kita. Fokuskan pada kepuasan pelanggan, baca kebutuhan dan keinginan konsumen, dan penuhilah. Perbedaan bisnis. Bisnis dibagi menjadi 2, yaitu bisnis kecil dan bisnis besar. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, untuk bisnis kecil sendiri umumnya pemilik jadi manajer, sedangkan untuk bisnis besar itu manajer bukan pemilik. Kemudian yang kedua, untuk daerah operasi lokal itu biasanya
di bisnis kecil. Kemudian untuk di bisnis besar itu biasanya cangkupannya regional atau nasional. Kemudian yang ketiga, bisnis kecil itu organisasi sederhana, organisasinya sederhana. Sedangkan untuk bisnis besar itu organisasinya kompleks atau lengkap. Kemudian yang keempat, untuk bisnis kecil pemilik intim dengan karyawan. Kemudian untuk bisnis tidak kenal dengan karyawan. Yang kelima, di dalam bisnis kecil banyak kegagalan. Kemudian di bisnis besar jarang yang gagal. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, bisnis kecil itu pemiliknya serba bisa. Sedangkan untuk bisnis besar itu manajemen spesialis. Batasan usaha atau bisnis. Kementerian Perindustrian memberikan batasan perusahaan industri yang terdiri dari kecil, menengah, dan besar. Yang pertama, industri kecil. Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahunan 1 miliar atau kurang. Sedangkan untuk industri menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta atau paling banyak 10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahunan lebih besar 1 miliar, namun kurang dari 50 miliar. Kemudian untuk industri besar. Jadi di industri besar itu perusahaan mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 50 miliar. Sedangkan batas mengenal ukuran usaha dilihat dari jumlah tenaga kerja. Adapun kelemahan usaha kecil, kurangnya berorientasi pada masa depan. Yang kedua, jarang inovasi. Selanjutnya, jarang mengadakan kaderisasi. Yang keempat, cepat puas. Yang kelima, kurang tanggal teknologi. Kemudian yang selanjutnya, kurang paham akan regulasi, kurang paham manajemen, struktur modal tidak memadai. Itu mungkin untuk ringkasan dari pertemuan ke-1. Lanjut ke pertemuan yang kedua. Lanjut untuk pertemuan yang kedua dengan materi tanggung jawab sosial perusahaan. Apa sih tanggung jawab sosial itu dalam perusahaan? Yaitu sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dan di dalam tanggung jawab sosial ini, perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, antara lain yang pertama yaitu pelanggan atau yang biasa disebut customer. Yang kedua ada pekerja, yaitu employer. Yang ketiga yaitu pemegang saham atau biasa disebut dengan. Yang keempat yaitu ada kreditur yang bisa disebut dengan kreditor. Yang kemudian yang terakhir yaitu masyarakat, communities. Jadi tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Ada 3, yaitu yang pertama menetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sekaligus petunjuk-petunjuk karyawan. Pelanggan harus dipelihara dengan baik. Yang kedua dengan monitor keuangan pelanggan, terus dimonitor. Jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu memperbolehkan umpan balik pelanggan, meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Kemudian bagaimana sih memastikan tanggung jawab pemerintah? Jadi ada 3 juga,
Yang pertama yaitu peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan kualitas produk. Yang kedua yaitu peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu peraturan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan industri agar tidak ada monopoli. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Yang pertama, ada keamanan pekerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat ataupun peralatannya. Yang kedua, ada perlakuan pekerja. Memastikan tidak ada tindakan diskriminasi. Yang ketiga, yaitu ada kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan tidak ada sara, mengandung unsur sara. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis, yaitu dengan memperhatikan keluhan prosedur, kemudian kode etik dan undang-undang ketenaga kerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Apa aja sih? Jadi, jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. Yang pertama yaitu ada kewajiban keuangan, yang kedua ada informasi kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Kemudian tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Jadi perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Kemudian tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jadi proses juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan. Misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat, atau bisa juga mencemari air terkait limbah perusahaan jika perusahaan ada di pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang di perusahaan. Lanjut, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Apa aja sih? Yang pertama itu menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat perusahaan itu berada. Yang kedua, sumbangan kepada masyarakat. Yang ketiga, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti fasilitas umum itu contohnya seperti bis, angkut, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan pemeriksaan gratis. Jadi tanggung jawab kita kepada masyarakat itu dengan memberikan, salah satunya yaitu dengan memberikan pemeriksaan gratis. Contohnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang kesehatan, pendidikan mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Jadi tanggung jawab kita yang selanjutnya yaitu kepada masyarakat, yaitu memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan. Jadi kita kasih beasiswa di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Yang contohnya 3T, tertinggal, terluar, terdepan kalau nggak salah gitu. Lanjut. Jadi sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial menurut Irman Nilasari dalam bukunya Sehendi, yaitu yang pertama bertanggung jawab kepada pelanggan, mendapatkan produk yang aman, mendapatkan informasi, didengar dan hak milih. Yang kedua ada bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, yaitu jaminan keselamatan kerja, kesehatan, upah, dan upah yang layak. Kemudian yang ketiga yaitu ada bertanggung jawab kepada lingkungan, pencegahan polusi dan kelestarian alam. Kemudian yang keempat bertanggung jawab kepada investor, mendapatkan laporan keuangan yang benar, pengelolaan aktivitas yang benar. Kemudian ada implementasi corporate social responsibility atau biasa disingkat CSR. Yaitu meliputi sektor pendidikan,
yang kedua bina lingkungan, yang ketiga kesehatan, yang keempat pengembangan UMKM, yang kelima lingkungan hidup, yang keenam kegiatan sosial, yang ketujuh infrastruktur, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu peduli pada bencana. Ya, mungkin cukup sekian untuk materi yang kedua. Dilanjut untuk ringkasan di materi yang ketiga. Jadi pertemuan yang ketiga yaitu membahas tentang bentuk hukum, lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Jadi badan usaha yang berbentuk hukum dan yang bukan badan hukum. Badan hukum perusahaan dibagi dua, yakni ada berbadan hukum, ada yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, yang pertama adalah subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum manusia. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua yaitu harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya kalau perusahaan pailit yang terkena sita hanyalah perusahaannya saja, sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan, sehingga jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi lunasan utang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Kemudian lanjut di lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dalam lingkungan teknologi. Teknologi memiliki berbagai arti pada lingkungan bisnis. Teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka. Teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Jadi, di dalam perusahaan bisnis itu juga terdapat lingkungan hukum dan politik. Ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Pada lingkungan ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan karakteristik demografis masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. Kemudian yang keempat ada lingkungan bisnis. Jadi tidak dipungkiri perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dewasa ini siklus barang dan jasa lebih cepat sehingga terbentuknya peluang bisnis yang lain seperti outsourcing atau sebelumnya ada integrasi vertikal. Lanjut, bentuk-bentuk perusahaan. Dalam kepemilikannya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan kepada 3 jenis, yakni antara lain yaitu perusahaan perseorangan atau biasa disebut dengan perusahaan persero. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Jadi di dalam perusahaan perseorangan atau persero ini ada kebaikannya. Yang pertama yaitu mudah didirikan. Setiap orang dapat mengembangkan usaha milik perseorangan. Seringkali usaha ini tidak perlu mendapatkan izin dari lembaga pemerintah untuk menjalankannya. Yang kedua, modal memulai usahanya kecil. Usaha ini dimulai dari usaha yang kecil-kecilan, sehingga modal tidak perlu banyak karena dikerjakan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kebaikan perusahaannya, yakni pengelolaannya fleksibel dan bebas. Jadi manajemen perusahaan sangat bebas, pemilik dapat menentukan jam kerja sendiri, serta bebas dalam mengambil keputusan atau kebijakan usaha. Kemudian yang terakhir yaitu
kerahasiaannya usaha terjamin. Biasanya dalam perusahaan perseorangan itu perusahaannya kan dikerjakan sendiri, maka seluruh rahasia sudah tentu tidak dapat diketahui orang lain atau rahasianya sudah terjamin. Lanjut, untuk kelemahannya sendiri yaitu pertanggungjawabannya tidak terbatas. Kemudian yang kedua, modal terbatas. Karena seperti yang kita ketahui, jadi perusahaan perseroan itu kan perusahaan sendiri. Jadi untuk modalnya sendiri itu biasanya terbatas karena tidak ada investor dari orang lain atau pemasukan dari orang lain. Kemudian untuk kelemahannya selanjutnya yaitu ada kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan yang terbatas. Jadi untuk perusahaan persero sendiri atau perseorangan sendiri itu pekerjaannya terbatas. Jadi belum tentu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang usaha yang dijalankannya itu sendiri. Kemudian keempat dan terakhir, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Jadi untuk umur usaha sendiri, umur usaha di perusahaan perseorangan ini, umur usahanya sangat tergantung kepada keadaan dan sikap pemiliknya. Jika meninggal maka sudah bisa dipastikan akan mati juga jika penerusnya belum siap. Kemudian lanjut ke perusahaan selanjutnya yaitu ada perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama, baik perkongsian modal dengan modal dan tenaga atau modal dan tenaga saja. Ada dua jenis perusahaan perkongsian, yaitu perkongsian secara umum yang dimana seluruh anggota dan aktif serta perkongsian secara terbatas, yang mana yang terlibat hanya beberapa orang atau individu saja dalam pertanggungjawaban. Jadi perkongsian dibagi menjadi dua tadi ya, perkongsian secara umum dan perkongsian secara terbatas. Kemudian apa sih kebaikan dari perusahaan perkongsian ini? Yang pertama, lebih banyak modal dapat dikumpulkan. Untuk modalnya sendiri itu dalam perusahaan perkongsian ini itu jadi untuk modalnya itu lebih banyak dikumpulkan karena jumlah orangnya banyak sehingga untuk menambah modal lebih mudah. Yang kedua yaitu lebih banyak keahlian yang diperoleh karena dalam pendiriannya banyak orang sehingga setiap orang sudah tentu memiliki keahlian yang berbeda-beda atau sama. Jadi tidak jarang misalnya dalam perusahaan perkongsian itu sudah memiliki keahlian karena mereka nggak cuma sendiri, mereka banyak orang mendirikannya, berbeda-beda juga atau sama dalam keahliannya. Yang ketiga yaitu umur usahanya lebih panjang. Jadi dalam perusahaan perkongsian sendiri itu terdapat banyak orang, maka dalam pengelolaan yang mudah untuk regenerasi jika salah satu dari anggotanya meninggal. Kemudian apa saja sih untuk kelemahannya? Kelemahan dari perusahaan perkongsian. Yang pertama, kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya generasi partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi, dan juga masalah sukar memperoleh modal masih dapat berlaku, namun kecil kemungkinan. Serta yang terakhir adalah masalah kesalahan paham antar anggota dan hal seperti ini mempengaruhi umur perusahaan. Kemudian lanjut perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas itu yaitu kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum dan didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan orang yang menjalankan perusahaan yang didirikan. Perusahaan ini dapat digolongkan menjadi dua, yakni perusahaan publik dan perusahaan privat. Yang sangat membedakan adalah jika perusahaan publik saham di pasar saham, dan jika perusahaan privat hanya dijual di kalangan terbatas saja. Biasanya mereka sudah dikenal atau sudah diketahui oleh teman-temannya. Kemudian untuk kepemilikan usaha. Jadi untuk
kepemilikan usaha pada perusahaan perseroan terbatas ini, yakni akan dimiliki oleh pemegang saham. Tanda kepemilikan tercantum dalam surat saham yang dibeli dari saham perusahaan perseroan terbatas ini dapat dibagi menjadi dua, yakni saham biasa, yang dimana saham biasa adalah saham yang paling banyak jumlahnya dan pendapatnya yang diperolehnya, yang dividen. Dividen akan dibayar jika perusahaan memperoleh keuntungan. Besaran dividen tergantung kepada keuntungan yang diterima. Sedangkan saham preferred, yang kedua yaitu ada saham preferred, juga menerima dividen, tetapi jumlahnya ditetapkan pada ketika saham tersebut dijual. Pembayaran dividen preferred didahulukan dari saham biasa, tetapi hanya dibiaya apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Jadi apa aja sih? Lanjut, apa aja sih kebaikan perusahaan perseroan terbatas? Yang pertama yaitu tanggung jawab terbatas. Jadi pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang dibayarnya. Kerugian perusahaan tidak tanggung jawab pemilik saham. Yang kedua, saham perusahaan mudah ditunaikan. Jika pemegang saham ingin menjual akan mudah dan fleksibel. Lanjut, tanggung jawabnya terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham, yang lebih mudah memperoleh modal karena laporan keuangan dan aset jelas, maka mudah baginya memperoleh modal dari pihak ketiga. Kemudian selanjutnya itu pengelolaannya lebih profesional. Pemilik bebas untuk memilih pemimpin perusahaan dari kalangan profesional. Kemudian untuk keburukannya sendiri yaitu yang pertama, pendiriannya lebih kompleks. Pendirian PT sangatlah lebih rumit dari yang lain. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga disahkan oleh notaris, yang menyebabkan pendirian perusahaan ini lebih mahal. Yang kedua, 2 kali pembayaran pajak. Pajak pertama akan dibayarkan berdasarkan keuntungan diperoleh. Setelah bayar pajak keuntungan, akan dibagikan keuntungan kepada dividen. Dividen harus membayar pajak. Kemudian yang ketiga, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. Jadi di dalam perusahaan perseroan terbatas itu salah satu kelemahannya atau buruknya itu yaitu peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. Di samping itu peraturan perundang-undangan juga terdapat juga syarat tertentu dalam pendiriannya, serta harus mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan. Administrasi keuangan harus teratur dan disampaikan kepada rapat pemegang saham. Kemudian yang keempat yaitu merahasiakan perusahaan. Jadi berbagai peraturan yang perlu diperhatikan dan ditaati secara periodik, melaporkan data produksi dan data keuangan sehingga hal ini dapat diketahui masyarakat atau perusahaan lainnya. Dapat mengurangi motivasi kerja. Semakin besar perusahaan, semakin banyak pekerjaan, berkembangnya jumlah perusahaan akan merenggangkan hubungan antar pekerja, terutama atasan dan bawahan. Keadaan ini dapat mengurangi motivasi kerja sehingga sering perusahaan besar memilih bagian personalia ini berfungsi untuk menciptakan hubungan para pekerja dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Jikalau banyak salah kata, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.